Kerjakanlah dalam bentuk pecahan yang A 2/3 ditambah 0,75 sama dengan penyelesaiannya 2/3 kita tetap tuliskan. Untuk 0,75 kita bisa tuliskan menjadi 75/100. Di sini kita bisa sederhanakan 75 dan 100 dengan bilangan yang sama, yaitu 25. Sehingga didapat 75 dibagi 25 adalah 3, 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi, bentuk yang baru adalah 2/3 ditambah 3/4. Sekarang kita cari penyebut yang baru dengan cara mengalihkan penyebut 3 dengan 4. Sebenarnya ini sama dengan mencari KPK. Kenapa dikalikan? Karena 3 bukan kelipatan dari 4, begitu juga 4 bukan kelipatan dari 3. Jadi cukup dikalikan saja untuk menyamakan penyebutnya. Sehingga penyebut yang baru adalah per 12. Untuk yang bentuk pecahan yang pertama, didapat dari 2 kali 4, yaitu 8. Dan bentuk pecahan yang kedua didapat dari 3 kali 3, jadi ditulisnya di yang kedua menjadi 9. Jadi hasilnya adalah 17/12. 17 dibagi 12 adalah 1. Jadi 12 dikali 1 adalah 12. Kita cari 12 dikali berapa yang hasilnya paling mendekati dengan 17, tapi tidak melebihi 17, sehingga didapat 1. Sisanya adalah 5. Jadi, bentuk pecahan campurannya, hasil dulu yang ditulis tadi, yang 1, baru sisanya ditulis sebagai pembilang, dan 12 adalah penyebutnya. Jadi, pecahan campurannya 1, 5/12. Sekarang kita ke soal 1B, 1,8 ditambah 2/5. Nah, penyelesaiannya 1,8 sama dengan 18/10 ditambah pecahan biasa dari 2/5 adalah 2 kali 5 tambah 2. Hasilnya 12/5. Di sini kita gunakan penyebutnya 10 karena 10 bisa dibagi 5. Jadi pilihlah penyebut yang bisa dibagi oleh penyebut sebelumnya. 10 dibagi 10 adalah 1. 1 kali 18 adalah 18. Jadi untuk pecahan yang pertama itu sama dan tidak berubah. Untuk yang kedua, 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. 2 dikalikan dengan 12 hasilnya 24. Jadi 18 ditambah 24 adalah 42. Nah, 18 tambah 24 ini adalah pembilangnya. Jadi, itu dijumlahkan, tapi penyebutnya tidak berubah, tetap 10. Nah, kita akan cari pecahan campurannya. Jadi, 42 dibagi 10. Nah, 10 kalikan dengan 4, karena yang paling mendekati 42. 10 kali 4 adalah 40. Lalu hasilnya dikurangi, 42 dikurang 40 adalah 2. Jadi 42/10 sama dengan 42/10. Nah, ini bisa disederhanakan lagi.
menjadi 4 1/5. Sekarang kita ke 1C. 50% dikurang 1/4 ditambah 1,2. Penyelesaiannya 50% itu sama dengan 50/100. Lalu dikurangi 1/4 tetap, dan 1,2 sama dengan 12/10. Nah, kita sederhanakan dulu pecahannya biar lebih mudah untuk mengoperasikan hitungnya. 50 dengan 100 bisa disederhanakan jadi sama-sama dibagi 50, sehingga bagian pembilangnya menjadi 1, bagian penyebutnya menjadi 2, jadi 1/2. Dikurangi 1/4 masih tetap. Nah, untuk 12/10 kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 2, angka yang sama, jadi didapat 6/5. Dari sini kita bisa tentukan penyebut yang baru dengan cara mencari KPK dari 2, 4, dan 5. Nah, membagi bilangan ini harus menggunakan bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Contohnya bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, untuk yang 2, 4, 5 kita mulai bagi dengan 2, yaitu bilangan prima yang terkecil. 2 bagi dengan 2 hasilnya 1, lalu 4 bagi dengan 2 hasilnya 2, dan 5 karena tidak bisa dibagi 2 maka tetap. Seterusnya kita bagi lagi dengan 2, jadi untuk yang sudah 1 kita tetap tuliskan 1, tidak berubah. Untuk 2 bagi dengan 2 hasilnya 1, dan untuk 5, karena masih tidak bisa dibagi 2, maka tetap 5. Lalu selanjutnya, kita bagi dengan 5. 1 tetap tidak berubah, tapi yang berubah itu 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kalau di bagian bawahnya sudah 1 semua, berarti kita tinggal mengalihkan yang sebelah kiri. Jadi 2 kali 2 kali 5 hasilnya 20, itu adalah penyebut yang baru. Jadi semuanya penyebutnya menjadi 20. Lalu kita buat pecahan yang senilai. Jadi 20 bagi 2 adalah 10. 10 kali 1, 10. Untuk yang kedua, 20 bagi 4 adalah 5. 5 kali 1 adalah 5. Lalu yang ketiga, 20 bagi 5 adalah 4. 4 kali 6 adalah 24. Kita lakukan operasi pengurangan dan penjumlahan pada pembilangnya. Jadi 10 kurangi 5 ditambah 24. Sehingga hasilnya 29/20 atau pecahan campurannya 1, 9/20. Jadi itu jawabannya. Setelah kamu memahami cara tersebut, kita akan gunakan cara lain yang lebih cepat. Perhatikan ya. Nah, kerjakan dalam bentuk pecahan untuk 1D. 2,8 ditambah 3/4 dikurang 5% sama dengan berapa? Di sebelah kanan kalian adalah contoh-contoh pecahan biasa, pecahan desimal, dan juga persen yang seringkali muncul pada soal-soal matematika. Ini sudah disiapkan jawaban pintasnya. Jadi kalian tinggal lihat hasil yang ada pada soal di petunjuk di sebelah kanan. Untuk yang D, 2,8 pecahannya itu adalah
28/10 ditambah 3/4 tetap dikurang. Nah, 5% coba dilihat di sebelah kanan, itu pecahannya adalah 1/20. Jadi kita bisa langsung tuliskan di sebelah kiri 1/20. Jadi kita samakan penyebutnya yang 10, 4, dan 20 kita samakan dengan cara mencari KPK dari 10, 4, dan 20. Jadi kita tuliskan dulu, lalu kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang terkecil adalah 2. Kita tuliskan dulu 2 karena ada bilangan yang bisa dibagi 2. 10 bagi dengan 2 adalah 5. Lalu 4 bagi dengan 2 adalah 2, dan 20 bagi 2 adalah 10. Lalu kita bagi lagi dengan 2 semuanya. Nah, untuk yang 5, karena tidak bisa dibagi 2, maka tetap. Lalu untuk yang 2, 2 dibagi 2 adalah 1. Dan untuk 10 dibagi 2 adalah 5. Selanjutnya kita bagi dengan 5. Karena bilangan prima selanjutnya yang bisa membagi bilangan 5 adalah 5 juga. Jadi 5 dibagi 5 adalah 1. Untuk yang kedua tetap 1. Dan yang ketiganya 5 bagi 5 adalah 1. Setelah semuanya 1, maka kita kalikan yang sebelah kirinya. 2 kali 2 kali 5, yaitu 20. Jadi penyebut yang baru adalah 20. Nah, lalu kita sesuaikan lagi. Untuk yang pecahan pertama, 28/10 kita ubah jadi penyebutnya 20. Jadi 20 bagi 10 adalah 2. 2 dikali 28 adalah 56. Ditambah, nah untuk yang kedua, 20 bagi 4 adalah 5. 5 kali 3 adalah 15. Kita tuliskan juga. Dan untuk pecahan yang ketiga, 20 dibagi 20 adalah 1. 1 kali 1 adalah 1. Jadi hasilnya juga 1. Lalu untuk pembilangnya, kita lakukan penjumlahan dan pengurangan. 56 ditambah 15 dikurang 1 adalah 70. Jadi 70/20 adalah hasilnya. Nah, untuk mencari pecahan campuran, maka kita bagi 70/20 itu berapa? Nah, 70 dibagi 20 itu adalah yang paling mendekati itu 3. Tapi ada sisanya, yaitu 10. Jadi 3 10/20 adalah jawabannya. Kalian perhatikan lagi. 3 10/20, apakah masih bisa disederhanakan lagi untuk pembilang dan penyebutnya? Jika masih bisa disederhanakan lagi, berarti belum selesai. Di sini 10/20 masih bisa disederhanakan lagi dengan cara membagi dengan 10. Jadi 10 dibagi 10 itu bisa jadi 1, 20 dibagi 10 bisa jadi 2. Jadi jawabannya yang paling sederhana itu 31/2. Untuk 1E, 21/2 kurang 0,2 kurang 10% adalah, nah, penyelesaiannya 21/2 kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 5/2. Dikurang, nah 0,2 jika dilihat di sebelah kanan itu pecahannya adalah 1/5. Jadi kita ganti jadi 1/5. Dikurang 10%, coba dilihat lagi di sebelah kanan, itu pecahannya sama dengan 1/10. Jadi kita ganti juga, kurang 1/10. Di sini penyebutnya berbeda. Sedangkan pada penjumlahan dan pengurangan, jika ingin dikurangi bagian pembilangnya, penyebutnya itu harus sama. Jadi kita tentukan penyebut yang baru dengan cara mencari KPK dari 2
5, dan 10. Kita tulis dulu. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Didapatkan 2 bagi 2 adalah 1. Untuk 5 tidak bisa dibagi 2, sehingga tetap. Dan 10 dibagi 2 adalah 5. Untuk selanjutnya, kita bagi dengan 5. Jadi didapat untuk yang 1 tetap. Nah, 5 bagi 5 adalah 1. Lalu yang terakhir 5 bagi 5 juga 1. Nah, karena semuanya sudah 1, berarti yang sebelah kiri kita kalikan 2 kali 5, hasilnya 10. Berarti penyebut yang baru adalah 10. Maka kita sesuaikan lagi, 10 bagi 2 adalah 5. 5 kali 5, 25. Kurang 10 bagi 5 adalah 2. 2 kali 1 adalah 2. Dikurangi, untuk yang 10 bagi 10 adalah 1. 1 kali 1 adalah 1. Jadi di sini 25 kurang 2 kurang 1 adalah 22. Jadi 22/10. Lalu kita cari lagi pecahan campurannya, sehingga didapat 1, 2/20. Nah, di sini kalian bisa sederhanakan lagi dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. Sehingga didapat yang paling sederhana lagi, pecahan campurannya menjadi 1, 1/10. Itu adalah jawabannya. Kita akan mengerjakan dalam bentuk desimal. 4/5 dikurang 0,25. Jadi, silakan dilihat 4/5 di sini bentuk desimalnya adalah 0,8. Jadi, bisa kita tuliskan 0,8 dikurang 0,25. Nah, kita susun seperti ini. Sejajarkan komanya ya. Kemudian kalian bisa menambahkan 0 setelah angka 8, lalu kita kurangkan. 0 kurangi 5 itu tidak bisa. Jadi kita meminjam 1 jadi 10. Yang dipinjam itu di 8. Sehingga 8 berkurang 1 menjadi 7. Lalu kita kurangi 10 kurangi 5 adalah 5. 7 kurangi 2 adalah 5. Dan 0 kurangi 0 adalah 0. Jadi, dengan mensejajarkan komanya, sehingga didapat hasilnya 0,55. Kerjakanlah dalam bentuk desimal 2B, 90% dikurang 3/4. Nah, dilihat lagi di sebelah kanan tentang pecahan desimal dan persen. 90% sama dengan 0,90. Dikurangi 3/4, bentuk desimalnya adalah 0,75. Jadi kita tuliskan. Jadi 0,90 dikurang 0,75 adalah, nah, jika dilihat 0 tidak bisa dikurangi 5, jadi meminjam 1, jadi 10. 9, karena sudah dipinjamkan 1, tinggal 8. Jadi hasilnya 10 kurangi 5 adalah 5, 8 kurangi 7 adalah 1, 0 kurangi 0 adalah 0. Kita tempatkan komanya, sejajarkan. Jadi hasilnya adalah 0,15. Untuk 2C, 75% dikurang 1/2 ditambah 3,5. Nah, dilihat dulu bagian kanannya, apakah ada yang sama? Nah, di sana 75% sama dengan 0,75. Jadi kita tuliskan. Dan 1/2 sama dengan 0,5. Kita tuliskan juga. Untuk 3,5 tetap. Kita kerjakan pengurangan dahulu karena sesuai dengan urutan yang paling kiri dulu. Sehingga didapat
5, 2, 0. Nah, jangan lupa komanya, jadi 0,25. Lalu jumlahkan dengan 3,5 sehingga didapat. Nah, harus diperhatikan komanya harus sejajar. Jika ada yang berbeda jumlah angka di belakang komanya, kita bisa menambahkan dengan 0 karena sama saja. Nah, setelah itu kita jumlahkan sehingga didapat hasilnya adalah 3,75. Untuk 2D, 0,7 tambah 31/2 dikurang 15% sama dengan titik. Nah, untuk penyelesaiannya, silakan dilihat lagi di sebelah kanan. Untuk 0,7 karena sudah dalam bentuk desimal, tidak berubah. Nah, di sana ada 31/2. 1/2 itu sama dengan 0,5. Jadi kalau 31/2 artinya 3,5. 15% sama dengan 0,15. Nah, jika sudah seperti ini, utamakan yang paling kiri urutannya, jadi penjumlahan dulu. Sehingga diperoleh 7 tambah 5 adalah 12. Nah, ditaruhnya seperti ini, 2 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 3 adalah 4. Jadi 4,2. Baru dikurang 0,15. Hasilnya adalah, nah, kalian bisa menambahkan 0 setelah angka 2 untuk memudahkan pengurangannya. 0 dikurangi 5 tidak bisa, jadi kita tambahkan 1 di belakang 0-nya, jadi 10. Nah, meminjam satunya ke 2, jadi 2 dikurangi 1 yaitu 1. Setelah ini baru kita kurangkan, 10 kurangi 5 adalah 5, 1 kurangi 1 adalah 0, dan 4 kurangi 0 adalah 4. Jadi jawabannya 4,05. Untuk 2E, 5 1/4 dikurang 1,3 kurang 20% sama dengan, nah, penyelesaiannya boleh dilihat di sebelah kanan lagi. Di sana 1/4 sama dengan 0,25. Jadi kalau 5 1/4 sama dengan 5,25. Dikurang 1,3 karena sudah dalam bentuk desimal. Nah, di sini 20% sama dengan 0,2 bentuk desimalnya. Jadi kita tuliskan 0,2. Nah, kita kerjakan yang urutan ke-1 dan ke-2 dari sebelah kiri. Jadi pengurangan antara 5,25 dengan 1,3. Nah, boleh ditambahkan 0 agar sama banyak angka di belakang komanya. Baru kita lakukan pengurangan. 5 kurangi 0, 5. 2 kurangi 3 tidak bisa, jadi kita pinjamkan 1, jadi 12. Dan pinjamnya ke 5, sehingga tinggal 4. 12 kurangi 3 adalah 9. 4 kurangi 1 adalah 3. Jangan lupa komanya. Jadi jawabannya 3,95 kurang 0,2. Jadi hasilnya, nah, yang terpenting sejajarkan komanya. Kalian bisa menambahkan 0 setelah angka 2 untuk lebih memudahkan pengurangannya. Baru kita lakukan pengurangan. 5 kurangi 0 adalah 5, 9 kurangi 2 adalah 7, dan 3 kurangi 0 adalah 3. Jangan lupa komanya. Jadi jawabannya 3,75. Terima kasih.